Bahasa Arab pelajaran ke-7 dan juga ke-8. An-na'tu wal man'utu atau kata sifat dan juga yang disifatkan. Kata sifat dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebuah kata yang dipakai dalam menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, baik itu benda mati, tempat, makhluk hidup, dan lain sebagainya. Contohnya adalah yang baru, yang tinggi, yang besar, yang lama, dan lain sebagainya. Dan dalam kata sifat, sudah kita ketahui bersama bahwasanya ada dua komponen. Yang pertama adalah kata sifat, yang kedua adalah yang disifatkan. Contohnya adalah buku yang baru. Buku adalah yang disifatkan, yang baru adalah kata sifat. Karena yang baru adalah kata sifat untuk yang disifatkan. Dalam bahasa Arab pun sama, kata sifat atau an-na'tu terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah an-na'tu atau kata sifat. Yang kedua adalah al-man'utu atau kata yang disifatkan. Contohnya adalah rumah yang baru. Maka rumah adalah yang disifatkan. Atau dalam bahasa Arabnya adalah man'ut. Sedangkan yang baru adalah kata sifat. Atau dalam bahasa Arabnya adalah an-na'tu. Dan berikut ini adalah mufradat atau kosa kata-kata sifat. Silakan untuk dilihat dan dipelajari. Dan sekarang, yuk mari kita buat kata, sifat, dan yang disifatkan. Bagaimanakah cara pembuatannya? Maka rumus dalam pembuatan kata sifat pun insya Allah mudah kok. Yaitu apa? Yaitu an-na'tu atau kata sifat mengikuti kata yang disifatkan atau al-man'ud dalam yang pertama adalah jenisnya. Apakah dia mudzakkar ataukah dia muannats? Ketika al-man'ut atau kata yang disifatkan itu adalah mudzakkar, maka kata sifatnya pun adalah mudzakkar. Contohnya adalah babun kabirun, bukan babun kabirotun ya. Karena babun mudzakkar, maka harus diberikan sifat pun mudzakkar pula, yaitu babun kabirun. Contoh yang lain adalah madrasatun kabirotun. Maka madrasatun adalah muannats dan kita pun harus memberikan kata sifat pun adalah muannats. Jadi bukan madrasatun kabirun, tapi madrasatun kabiratun sama-sama muannats. Kemudian rumus yang kedua adalah an-na'tu atau kata sifat mengikuti al-man'ut atau kata yang disifatkan dalam ma'rifah atau nakirohnya. Masih ingat kan ma'rifah dan nakiroh? Ma'rifah adalah kata yang beralif lam dan dia tidak tanwin. Sedangkan nakiroh adalah kata yang tidak beralif lam dan dia itu tanwin. Dan ketika kita memberikan sifat pada kata benda, ketika yang disifatkan itu adalah ma'rifah, maka kita pun harus menjadikan kata sifatnya menjadi ma'rifah. Contohnya adalah al-kitabu al-kabiru, yaitu buku yang besar ini. Dan demikian pula ketika kata benda yang ingin disifatkan itu adalah kata benda nakiroh atau kata benda umum tidak beralif lam, maka kata sifatnya pun tidak boleh beralif lam. Contohnya adalah babun jadidun, sebuah pintu yang baru. Babun nakiroh, maka sifatnya pun harus nakiroh. Dan untuk lebih jelasnya, silakan untuk melihat contoh berikut ini.